Lagi di sini di manajemen kapal ini pertemuan kedua kita nih. Saya cuma mengasih tahu istilah ada ada yang dikatakan di sini ya. Ini di QASA manual yang pernah saya bawa perusahaan kapalnya aja, cargo operasi manual tentang anchoring dan mooring operation. Saya cuma menjelaskan satu daerah snakeback zone dan satu lagi kriteria cara menurunkan jangkar berdasarkan kedalaman ya. Mungkin di kapal kecil, oke, saya tidak menjengkali, tidak ya Pak ya, mungkin di kapal kecil Bapak sudah ahli dalam apa namanya anchor operation, tapi kalau di kapal gede itu banyak aturannya ya. Yang pertama, saya menjelaskan tentang daerah snakeback zone. Siapa yang tahu snakeback zone? Bu Milani Roro, Samin, merupakan apa? Coba silakan Bu Rani, snakeback zone-nya gimana Bu Roro? Yang Ibu tahu lah. Bu Melani, snakeback zone. Snapback ini Cap apa sih, tali. Oke, silakan. Ada lagi? Pantulan balik tali maksudnya. Oke. Snakeback zone benar ya. Zona atau area pantulan balik tali yang merupakan daerah berbahaya. Snakeback zone. Sekarang aturan terbaru atau aturan terbarunya itu snakeback zone itu dikatakan daerah mooring area. Mooring area. Jadi seluruh mooring area itu merupakan daerah snakeback zone. Mooring area pasti kita tahu kalau di kapal yang gede ya itu ada forward area, ada aft area ya. Oke, yang forward area contohnya ya saya akan jelaskan stensilnya, lambangnya apa. Nah, saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, mungkin bapak-bapak sudah tahu ini lambangnya ya, snakeback zone atau bisa dikatakan Tiger Street. Tiger Street ya, sini. Jadi di antara kuning hitam ya. Ini ada standarnya, harus minimal 300 mm panjangnya ya. Ini tinggi bukan panjang, tingginya ya. Lebarnya lah bisa dikatakan width, not long, width. Minimal 300 mm atau sekitar 30 cm ya. Ini danger snakeback zone. Katakan ada mooring area, ada safe area. Oke. Nah, contoh stensilannya di mooring forward area ini di daerah sini. Ini contoh mooring area jikalau dia mempunyai yaitu springnya itu berada di depan. Kalau kapal yang panjang-panjangnya mungkin di atas 200, daerah springnya itu tidak di depan. Ia di antara palka atau di antara frame. Mungkin contoh bulk carrier di antara palka 1 2 atau kapal kontainer itu di depan. Tapi kalau di tanker mungkin di antara frame 300 atau 400 ya, tergantung panjang kapal. Contohnya ini ya Pak ya, Ibu ya, yaitu snakeback zone. Yang ke depan ini dikatakan danger area, yang ke belakang ini dikatakan safe area. Ya. Jadi kalau Bapak memasuki daerah tersebut, ini merupakan semuanya adalah daerah berbahaya. Ya, daerah berbahaya. Jadi hati-hati. Ya, usually leader untuk di kapal-kapal luar mungkin di sini depan ini mualim 1 atau chief officer. Ya, tapi mungkin di kapal dalam ya, mungkin di depannya ada mualim 3. Itu tergantung manajemen kapal-kapal tersebut. Tapi pengalaman saya kalau di kapal laut tetap yang di depannya adalah mualim 1. Karena biasanya daerah yang paling berbahaya itu adalah di depan. Karena jauh jangkauannya dari master atau komandor yang ada di anjungan. Jadi di sini dibutuhkan orang yang senior atau orang yang berpengalaman. Oke? Itu untuk daerah forward area. Untuk di aft area contohnya begini. Sama saja snakeback zone, daerah yang di belakang ini merupakan daerah danger, dan di depan ini merupakan daerah safe. Oke, itu untuk snakeback zone.
Dan untuk lambangnya kata-katanya biasanya harus ditulis dengan triangle, ya. Triangle begini dan ada tanda seru di tengahnya. Dan tulisannya danger, you are entering snakeback zone. Ya, ini sudah standar internasional atau sudah umum. Ya, Bapak-bapak dan Ibu ya. Nah, ini contoh di kehidupan kapal nyata. Snakeback zone, dia tulis safe area, danger area, tanda segitiga, sama kata-katanya you are entering snakeback zone. Jadi ini merupakan lumrah aturan internasional. Ini biasanya kena PSC, Bapak-bapak. Kalau standarnya tidak mengikuti ini, biasanya kena. Mungkin saat ini banyak kapal-kapal yang memakai snakeback zone itu masih tanda segitiga di contoh di Panama Lead. Ya, Panama Lead ini masih banyak itu sampai sekarang. Cuma itu sudah nggak dipakai lagi. Sekarang rata-rata snakeback zone udah begini. Oke? Nah, ini juga contohnya di area belakang, station. Oke, itu untuk snakeback zone. Yang kedua, tentang anchoring operation. Ya, anchoring operation. Saya mau tanya, anchoring operation, kalau di kedalaman 40 meter biasanya memakai gravity atau winch? Silakan. Pakai Siapa ini? gravity, Cap. Yakin kalau di kedalaman 40 pakai gravity? Winch, Cap. Benar. Karena kita di ya, Cap. Oke, di gravity. Di kedalaman lebih dari 40 ya. Oh, kalau lebih dari 40 biasanya pakai wings, Cap, di Oke. area. Terima kasih Ibu Delani. Yang lainnya ada? Pakai winch, Cap memang. Pakai winch. Tergantung kapten. Oke, yang Pak Puntu ini saya bilang oke, benar tergantung kapten. Tapi saya perjelas ya, perjelas ya. Oke, di sini dikatakan ada kok. Ini dia. Jadi releasing metode untuk menurunkan jangkar itu ada dua, by gravity and by power winch. Ya, ini untuk beda-beda manajemen, beda-beda sih. Cuma ini sudah umum, lumrah atau sudah dipastikan di semua perusahaan dipakai. Ya, kalau perusahaan itu mengikuti si manajemen. Ya, kalau di kedalaman kurang dari 20, maaf, ini saya katakan untuk kapal besar, artinya lebih GT-nya itu di atas 3000. Ya, karena berat menanam kapal itu pasti gede. Ya, berat menanam kapal itu gede dan kapasitas anchor itu pasti juga gede. Ya. Contoh di kedalaman kurang dari 20 dia akan memakai gravity bisa ataupun pakai power winch bisa. Tergantung situasi saat anchor. Contoh mungkin cuaca buruk kah, arusnya kuat kah, bisa. Tergantung under master command. Ya, cuma di sini dipastikan dia bisa memakai gravity dengan syarat anchor harus berada di atas waterline. Ya, kalau yang pertama, yang kedua, kalau kedalaman di antara 20 sampai 40, ya itu anchor harus di bawah waterline. Tergantung seabednya. Ya, biasanya yang kuat itu seabednya mud. Kalau pasir jarang. Ya, oke, dia bisa memakai namanya gravity maupun winch. Tapi di sini dianjurkan di bawah 20 dia memakai gravity biar cepat dan juga biar lengket itu anchor. Kalau 20 40 dia juga bisa memakai namanya gravity. Dikecualikan di kedalaman di atas 40 ya dia wajib memakai yang namanya winch. Ya, winch. Karena jarak gravitasi di dalam air itu lebih besar, Pak. Lebih besar daripada kita di luar. Ya, lebih besar dari kita di luar. Artinya lebih besar daripada kita di darat. Selama ini berpikir di darat itu lebih besar gaya gravitasinya, salah. Di dalam air itu lebih besar. Ya. Ya, itu aja dari saya. Ini untuk operating anchor area. Oke?
Oke, saya cukup